Salam damai bagi kita semua dalam Digital Ministry GKPB dengan tema Damai di Tengah Keluarga, Menjembatani Jurang Antar Generasi. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami rindu untuk Kau penuhi dengan sukacita dan damai-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dasar perenungan diambil dari Efesus 4 ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan bagian yang kedua terambil dari Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudaraku, keluarga adalah tempat pertama di mana kita belajar mencintai, berbagi, dan bertumbuh. Namun di era modern yang serba cepat ini, kedamaian keluarga seringkali teruji oleh jurang antar generasi. Sebuah kesenjangan yang tidak hanya memisahkan orang tua dan anak secara usia, tapi juga dalam hal pandangan hidup, nilai-nilai, dan gaya komunikasi. Akibatnya, acap kali memicu kesalahpahaman, ketegangan, dan bahkan konflik yang mengikis kehangatan dalam rumah. Jurang ini juga bisa terasa seperti tebing curam yang membuat kita sulit mendengar dan memahami isi hati satu dengan yang lain. Orang tua merasa tidak dihormati, sementara anak-anak merasa tidak dimengerti. Lalu, bagaimana kita bisa menjembatani jurang ini dan kembali menemukan damai di dalam keluarga? Firman Tuhan memberi kita petunjuk yang jelas dan praktis. Ada dua pilar yang hari ini disampaikan. Yang pertama, komunikasi yang lemah lembut dengan pemahaman yang tulus. Dan yang kedua, pengampunan yang membebaskan. Pilar pertama merujuk pada Efesus 4 ayat 31 dan 32 yang mengajarkan tentang pentingnya membersihkan diri, membersihkan hati dari segala kepahitan, kemarahan, dan caci maki untuk membangun komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Dan untuk menjembatani jurang, kita harus bersedia mengganti amarah dengan keramahan dan tuduhan dengan kasih mesra. Pilar yang kedua adalah mempraktekkan pengampunan yang membebaskan. Segala hal komunikasi, Alkitab mengajarkan tentang pengampunan. Kolose 3 ayat 13 mengingatkan kita untuk saling menanggung beban dan mengampuni. Pengampunan bukanlah tanda kekalahan, melainkan bukti kasih yang besar. Dalam relasi orang tua dan anak, maukah kita membuka diri untuk saling memaafkan kesalahan? Maukah kita menjadi rumah yang selalu terbuka untuk setiap kita bisa pulang dan merasa aman? Ingatlah, setiap anggota keluarga adalah manusia yang tidak sempurna, tetapi mau belajar dari pengalaman. Saudaraku, menciptakan damai di tengah keluarga dengan adanya jurang antar generasi memang bukanlah hal yang mudah. Tetapi hal itu bisa tercipta manakala masing-masing anggota keluarga memiliki kerendahan hati untuk mengakui bahwa tidak ada pihak yang paling benar. Setiap anggota keluarga memiliki keinginan dan kesediaan untuk saling memahami, bukan hanya untuk saling dimengerti. Dan ketika kita berkomunikasi dengan lemah lembut dan mempraktekkan pengampunan, maka jurang yang memisahkan akan perlahan terisi dengan jembatan kasih.
Keluarga akan menjadi tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri untuk diterima dan disayangi, sama seperti Tuhan Yesus yang menerima dan mengasihi kita. Mari kita membuka ruang penerimaan akan setiap luka yang dirasakan dalam keluarga untuk saling memulihkan dan saling menerima. Mari kita menjadikan keluarga sebagai tempat yang penuh dengan damai, rumah untuk pulang, dan bengkel untuk kita saling merawat dan memulihkan. Bersama dengan momentum Pekan Keluarga GKPB tahun 2025, kita melangkah dan menjadikan kasih Kristus sebagai perekat yang mengikat hati setiap anggota keluarga dan menjembatani setiap perbedaan yang ada. Selamat merangkul kedamaian di tengah keluarga dan menjembatani jurang antar generasi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, damai-Mu kiranya berkuasa di tengah-tengah keluarga kami. Sukacita-Mu melimpah dalam setiap langkah gumul juang yang kami tapaki. Karena bersama-Mu Tuhan, kami boleh membangun keluarga yang penuh damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.